Oke guys, pada video kali ini gue akan membahas salah satu yang dulu menjadi meta bahkan sampai sekarang dan masih bisa tetap eksis walaupun sudah ada tim baru yang mungkin lebih mudah atau bahkan mungkin menggantikan tim ini ya. Ya sebenarnya tim ini juga masih termasuk meta sih, baik di konten-konten Dark Zone ya atau Broken Frontline, Remnants of the Dead maupun di konten Tide of Ashes ataupun Guild Event. Nah, tim ini pasti masih eksis dan bahkan masih dipakai oleh beberapa Sultan ataupun F2P. Tim ini masih bisa eksis dan sangat-sangat efektif performanya. Walaupun ada tim yang weak spot ini, tapi tidak masalah. Karena sebentar lagi gue akan breakdown membernya maupun sang DPS-nya yang selalu digadang-gadang meta. Oke, life loss terdiri dari Pepper, Sumire, Levi, dan Drea itu sendiri. Oke, ada Pepper, ada Sumire, ada Levi, dan mereka bertiga ini akan dimaksimalkan oleh sang DPS yaitu Drea. Drea ini mendapat damage boost dari debuff life loss yang diberikan oleh ketiga member tersebut. Jadi tiga sinar ini Pepper, Sumire, Levi akan memberikan damage boost kepada si Drea. Dari mana tuh life loss atau debuff life loss itu muncul? Mereka berempat bisa memberikan debuff life loss dari pasif satu mereka. Jadi mereka berempat ini pasif satunya pasti menghasilkan life loss. Next. Oke, kita mulai dari Pepper, dari trade-nya dulu ya. Jadi trade-nya Pepper ini untuk setiap debuff life loss yang dibawa atau terkena kepada musuh, Pepper akan mendapatkan 24% damage tambahan ya. Sebenarnya 6%, tapi karena tim life loss ini ada 4, jadi 6% dikali 4 sinner life loss menjadi 24% damage increase. Oke. Jadi semua member life loss itu trade-nya pasti mendapat damage increase ya. Berdasarkan life loss yang dibawa atau life loss yang terkena musuh ya. Jadi kalau musuh terkena life loss, mereka akan mendapatkan buff damage increase, kecuali Levi itu beda sendiri. Nanti akan gue jelasin buff apa yang dia dapatkan ketika musuh terkena life loss ya. Untuk Pepper sendiri dia akan mendapat 24% damage bonus, damage increase. Oke, skill yang penting yaitu pasif satunya saja. Setelah Pepper menyerang 6 kali, jadi habis Pepper menyerang 6 kali, serangan berikutnya dia akan menyerang 2 kali. Jadi biasanya dia nyerang 1 kali, nextnya dia akan nyerang 2 kali ya. Dan akan memberikan debuff life loss kepada musuh ya. Jadi sumber life loss Pepper ini dari pasif 1, bahkan Sumire, bahkan Levi, bahkan Drea. Semua tim life loss itu akan memberikan debuffnya itu dari pasif 1. Jadi tim life loss itu debuffnya dari pasif 1. Jadi wajib kalian up ke level 9 maupun level 10. Untuk kasusnya Pepper level 9 itu sudah cukup ya. Dan life loss-nya si Pepper sendiri itu berakhir 8 detik ya. Jadi setelah 8 detik debuff life loss-nya akan hilang. Efeknya apa? Akan terkena damage 67% dari Pepper, dari attack-nya si Pepper setiap detiknya. Oke, gua garis bawahi di situ per second. Jadi setiap detiknya musuh akan terkena 67% attack-nya Pepper tanpa diapa-apain selama 8 detik. Jadi misalnya musuhnya udah terkena debuff life loss, Peppernya berhenti nyerang pun, dia setiap detik akan terkena 67% attack Pepper ya. Itulah
efek dari debuff life loss itu sendiri ya. Jadi debuff life loss adalah memberikan damage per detik berdasarkan attack sinner tersebut ya. Oke, gue garis bawahi itu per second. Nanti per second ini akan ada kaitannya dengan pasifnya Drea ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita next. Skill yang lain kayak penasaran. Tidak perlu panjang lebar, skill yang lain tuh tidak terlalu penting, level 7 cukup ya. Lanjut. Oke. Untuk ECB-nya sendiri wajib kayak level 3 ya. Gampang sekali lah dapetin biru-biru ini. Jadi efeknya ketika Pepper menyerang ke musuh, untuk setiap life loss yang dimiliki atau yang terkena musuh, musuh akan terkena defense reduce alias defense mereka akan dikurangi sebesar 8% berakhir 8 detik. Karena ada 4 sinner life loss, maka 4 dikali 8%, maka musuh akan terkena reduce defense sebesar 32%. Bagus kan si Pepper ini? Jadi ECB-nya Pepper akan memberikan 32% reduce defense ke musuh ya. Sekali yang butuhkan ya tidak perlu, tapi S3 sudah cukup bagus karena dia akan memberikan attack speed bonus kepada tim pada umumnya. Dan animasi ultimate-nya seperti ini. Attack speed-nya akan bertambah dan ya dia tentu saja akan memberikan life loss debuff, di mana yang gambar seperti air itu adalah lambang dari debuff life loss, sedangkan yang gambar perisai dan panah ke arah bawah itu adalah lambang dari debuff def reduce atau pengurangan defense ya. Jadi Pepper ini spesialis dalam def reduce ataupun pengurangan defense terhadap musuh. Next. Oke. Kesimpulan tentang Pepper, penolongnya itu berupa debuff life loss yang memberikan reduce defense. Dia juga memberikan attack speed kepada teman atau tim, dan Pepper juga memiliki attack speed yang cukup tinggi ya. Jadi walaupun B rank atau B rank, dia cukup bagus di tim ini ya. Next. Sumire. Trade-nya adalah untuk setiap life loss-nya, seperti yang gue jelaskan tadi, pasti trade dari life loss member ini semuanya berkaitan dengan penambahan damage kecuali Levi. Nah, sama juga Sumire akan mendapatkan 24% damage ketika musuh terkena life loss ya dari member-member yang lain. Dan ada keburukan Sumire. Sumire itu hanya mendapat energi ketika dia menyerang dengan normal attack. Inilah sisi buruk dari Sumire, pemirsa, penonton. Dia tidak bisa meregen energinya sendiri secara otomatis, tapi dia harus manual, dia harus nyerang untuk mendapatkan energi supaya kalian bisa pakai ultimate-nya Sumire, guys. Sangat-sangat bad. Oke, lanjut. Important skill yang penting dia adalah pasif 1. Tentu saja pasif 1-nya sangat penting, karena dari pasif 1 lah Sumire maupun member life loss lainnya dapat memberikan debuff life loss ya. Jadi setiap 16 detik Sumire akan menyerang secara cepat, menusuk semua musuh sebanyak 6 kali di depannya Sumire, di depan 2 kolomnya Sumire. Jadi Sumire akan menusuk dengan cepat sebanyak 6 kali di kolom depannya Sumire, dan akan memberikan debuff life loss ya. Dan untuk life loss-nya si Sumire ini damage-nya 81% ya setiap detik
musuh akan terkena damage 81% dari attack-nya Sumire yang akan berhenti ketika 8 detik itu sudah berlalu ya. Untuk animasinya, untuk skill lainnya level 7 cukup. Untuk pasif satunya animasinya seperti ini, lihat Sumire menusuk secara cepat 6 kali dengan aura-aura bunga sakura ya. Dan jangkauannya 2 kotak di depan dia, termasuk di tempat dia berdiri. Ini animasi pasif satunya, dan untuk ultimate-nya dia seperti ini. Efeknya dia itu berpindah, dia bisa berpindah ya, dan juga memberikan damage core sebesar 2 di 4 kolom depan ya, 4 kolom. Jadi Sumire akan berpindah, lihat seperti yang ada di gambar, dia akan berpindah dan akan melakukan core break atau core damage sebesar 2 di 4 kolom ya. Cukup luas area jangkauan core breaknya, walaupun hanya lineal ataupun satu arah dan tidak 3x3, tapi ya cukup menguntungkan ya. Apalagi kalau lawan boss, jadi kan nggak usah pusing-pusing karena areanya cukup panjang. Oke, next kita lihat eksklusif Rembrandt-nya. Nah, eksklusif Rembrandt-nya Sumire ini mengebuff semua life loss tim ya sebesar 30%. Langsung ke conclusion-nya atau kesimpulannya. Kesimpulannya, dia ini cukup tidak berguna kecuali di tim life loss, alias dia ini tidak versatile atau bisa digunakan di manapun atau di tim manapun, karena dia hanya berguna untuk life loss tim. Dia bisa memberikan 2 core damage dari ultimate-nya dan memberikan buff life loss sebesar 30% dari eksklusif Rembrandt-nya. Lihat di atas, tadi kan udah gue jelasin. Dia tidak memerlukan shackle, tapi S2 atau shackle 2 bisa memberikan personal damage atau tambahan damage untuk dirinya sendiri ya. Dan ada note lagi, tambahan catatan, kalau kalian menempatkan Sumire di belakang Sinner, siapa aja Sinnernya, Sumire akan mendapat 18 damage tambahan. Ini dari pasif 2-nya ya. Jadi lumayan bagus si Sumire. Oke, lanjut ke Sinner berikutnya, yaitu adalah Levi. Trade-nya adalah ketika dia ultimate dan musuh terkena ultimate tersebut, untuk setiap life loss yang musuh bawa atau terkena, Levi akan meregenerasi HP-nya sebesar 4% ya. Seperti yang gue kasih tahu tadi, trade mereka ini berkaitan dengan life loss, tapi Levi ini meregenerasi HP sebesar 4%. Bagus loh, jadi dia ini bisa regen HP-nya sendiri tanpa di heal. Oke, important skill tentu saja pasif 1. Jadi ketika Levi terkena damage dari musuh, dia akan memberikan debuff life loss ke mereka, ke musuh, dimana efeknya adalah dia akan memberikan damage dari magic resistant per detik selama 12 detik. Jadi selama 12 detik musuh akan terkena damage sebesar 46% dari stat magic resistant. Kenapa magic resistant? Ya, jadi dia ini cukup unik. Dia itu bukan memberikan damage dari attack, tetapi dari stat magic resistant. Karena dia ini memiliki magic resistance yang cukup tinggi, yaitu 725 jika dia level 90 ya. Cukup unik, gue baru tahu ada tim physical di mana dia tidak memberikan damage dari attack-nya, melainkan dari magic resistance. Oke, next. Skill penting lainnya yaitu pasif 2. Ini beda sendiri ya dari yang lainnya tadi. Jadi selama ultimate-nya aktif dan musuh berada dalam jangkauan 3x3 di sekitar Levi, mereka akan terkena 40% life loss damage ya. Jadi kalau ultimate-nya aktif, musuh akan lebih banyak terkena damage dari life loss tim ya.
ECB-nya atau Exclusive Remember-nya wajib level 3, di mana Levi akan memberikan damage ke musuh. Untuk setiap life loss yang dibawa musuh, damage yang mereka terima akan bertambah 5% selama 8 detik, di mana ada 4 sinar life loss dikalikan 5% menjadi 20%. Jadi ketika Levi nyerang musuh baik dari normal attack maupun dari ultimate-nya, musuh akan terkena damage tambahan sebesar 20% ya. Nah, untuk animasinya pasif 1 dan ECB, lihat di situ. Kalau musuh menyerang Levi, dia akan terkena life loss. Tapi jika Levi menyerang musuh, Levi akan memberikan damage taken increase kepada musuh. Lihat dari simbolnya, seperti perisai yang pecah. Jadi musuh akan menerima damage lebih besar ya ketika Levi memukul musuh ya. Jadi musuh serba salah, musuh nyerang dia terkena life loss, Levi nyerang musuh akan terkena damage taken increase. Luar biasa. Untuk ultimate sendiri dia seperti ini ya, lingkaran kuning dengan area 3x3, dimana akan memberikan simbol di atas Levi seperti panah menghadap atas, dimana Levi akan mendapatkan buff magic resistant ya. Jadi saat ultimate-nya aktif, Levi akan mendapatkan magic resistant tambahan ya. Cukup unik. Tank diberikan magic resistant, berarti dia ini kebal dari musuh-musuh yang memberikan magic damage ya. Ya musuh-musuh yang pakai tongkat sih pada umumnya kalau kita perhatikan. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya Levi. Jadi dia ini sangat bagus sebagai role tank karena dia itu bisa regen HP ketika dipukul musuh. Dia juga memberikan debuff life loss yang cukup luas, 3x3 dari eksklusif Krembrand. Ya, dia juga bisa dipakai di tim manapun sebagai tank. Bukan hanya di life loss team doang, dia bisa dipakai di tim manapun. Karena yaitu dia bisa regen HP. Untuk cycle-nya dia tidak perlu banget cycle, tapi cycle 2 itu dapat memberikan dia durasi ultimate yang panjang ya. Oke, kita langsung next ke Dre ya. Wah, cukup panjang nih Dre, ya ampun dah. Oke, trade-nya adalah ini ada Easter egg atau kisi-kisi dari Ice Snow ya. Jadi kapanpun unit atau sinner memberikan damage life loss, Drea ini akan mendapat 1 M value. Oke? Setiap unit atau sinner memberikan life loss damage, dia akan mendapat 1 M value yang bisa maksimalnya dia bisa mendapat 5 M value. Lihat, 5 M value. Sedangkan life loss itu hanya 4 member atau 4 sinner. Tapi Ice Snow memberikan dia 5 M value. Hayo. Ada yang tahu maksudnya apa? Oke, bagi kalian yang bisa menebak, kalian cukup pinter karena gua jelasin. Karena life loss cuma ada 4 member, sedangkan Drea bisa mendapat 5 M value, itu tandanya life loss team itu belum lengkap. Alias di masa depan life loss akan mendapatkan 1 sinner tambahan guys. Jadi kalian yang punya weak spot jangan senang dulu karena life loss belum lengkap. Dan kalian para user life loss jangan berkecil hati karena tim ini sebentar lagi akan mendapat sinner baru untuk mereka. Oke, jadi lanjut.
Jadi M value itu nanti akan gue jelasin itu apa. Lanjut lagi ya. Jadi ketika M value mencapai 80, dia akan masuk ke corruption state. Corruption state itu apa? Jadi dia akan mendapatkan 8% attack bonus sambil dia mengonsumsi 5M value per detik. Jadi saat dia mencapai 80 M value, dia akan mendapatkan 8% attack bonus dan mengonsumsi 5M value ya. Jadi per detik dia akan mengurangi 5M value. Berarti corruption state-nya ini bisa berakhir setelah 16 detik ya. 16 detik corruption state-nya. Oke. Jadi ketika M value-nya mencapai 0, ya 16 detik itu cukup panjang ya guys. Dia ini selama 16 detik dia akan mendapat 24% damage increase. Dia akan mendapatkan 24% damage tambahan. Untuk gambarannya dia seperti ini. Dia akan berubah jeger kayak Power Ranger, lihat. Dia animasinya jeger, dia waduh. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, lihat ada putih-putih di atas kepala Drea sebelah kiri yang tiba-tiba menjadi merah. Nah, itu adalah indikator M value ya. Jadi M value-nya si Drea ini kalau terisi dia akan warna merah, sedangkan jika belum terisi dia akan berwarna putih hitam ya. Jadi ketika mencapai 80 M value-nya dia akan berwarna merah dan Drea akan berubah di mana di belakang Drea ada seperti ungu-ungu, papan ungu-ungu, entahlah itu apa. Mungkin kalian yang sudah membaca story-nya mungkin bisa tahu ya itu apa. Gua nggak baca karena Drea bukan waifu gua guys. Oke, next ke penjelasan berikutnya. Oh ya, dia juga mendapat 6% damage dikalikan 4 life loss member. Jadi dia akan mendapat 24% damage increase ya. Cukup bagus. Jadi Drea ini banyak sekali buff-buffnya ya yang dia dapatkan dari life loss team yang memberikan dia damage yang cukup besar. Oke, lanjut. Oke, important skill penting lainnya dia yang pertama adalah basic attack-nya wajib kalian level 10. Drea akan menyerang dengan fragment bintang, fragment perishing star yang nanti akan kalian lihat animasinya. Dia akan memberikan physical damage sebesar 102% dan di waktu dia corruption state dia akan menyerang 2 kali dan memberikan physical damage sebesar 144. Jadi lebih besar dia memberikan damage saat corruption state. Oke, normal attack-nya saat corruption state seperti ini. Lihat. Dia menyerang kristal warna ungu itu 2. Dia menyerang 2 kristal dalam satu serangan. Animasinya seperti itu ya guys. Next. Important skill penting berikutnya adalah ultimate-nya sendiri. Dari Drea akan memberikan physical damage 700% dari attack-nya dan memberikan 1 core damage kepada musuh dalam area 3x3. Lalu dia akan mereset durasi dari setiap life loss yang di bawah musuh. Jadi kalau kalian tahu setiap member life loss itu kan memberikan debuff life loss yang bisa berakhir dalam mayoritas sih 8 detik ya. Kalau Levi 12, kalau Drea juga 12. Jadi saat life loss-nya hitung mundur misalnya tinggal dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 misalnya sudah mau habis tapi Drea ultimate. Nah, durasi life loss yang dibawa musuh akan direset alias musuh akan terkena debuff life loss lebih lama lagi ya.
Jadi fungsi ultimate-nya ini selain memberikan damage area 3x3 dan juga memberikan 1 core damage, dia akan mereset debuff life loss yang dibawa oleh musuh. Jadi musuh akan terkena debuff life loss lebih lama lagi. Maka damage yang mereka terima lebih besar lagi. Sangat-sangat multifungsi ya ultimate-nya ini. Dan di corruption state, Drea akan memberikan damage tambahan dari ultimate-nya. Ya, memberikan 20% dari life loss yang dibawa oleh musuh ya. Untuk animasinya seperti ini, Drea menyerang musuh 3x3 dan menghasilkan black hole ya dari animasinya. Jeger, cukup gede ya damage ya. 18.000 ya kalau kita lihat ke musuh. Dan di video ini gue cuma pakai Drea doang dan tidak membawa member lain. Bayangkan kalau gue bawa member lain tuh damage-nya mungkin bukan 18.000 kali jer. Oke, next. Skill penting lainnya ya sudah jelas pasif 1. Jadi setiap 8 detik Drea akan memberikan life loss damage atau life loss debuff ke musuh ya. Areanya sih cukup luas ya. Jadi selama 10 detik musuh akan terkena life loss, dimana damage yang mereka terima 100% dari attack-nya Drea. Animasinya seperti ini, jadi kalian bisa hitung ya sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jeger, ada ombak. Jadi setiap kali Drea menyerang selama 8 serangan, jadi selama 8 serangan akan ada gelombang warna ungu. Nah, itu adalah life loss yang Drea hasilkan ya. Jadi animasi yang ombak itu adalah cara Drea memberikan debuff life loss kepada musuh ya. Oke, next. Pasif 2-nya. Jadi Drea akan mendapatkan attack boost sebesar 12% dan damage interval dari life loss yang diberikan oleh tim kita akan berkurang 0,2 detik. Maksudnya apa? Jadi pasif 1 dari Pepper, Sumire, Levi, Drea akan memberikan damage life loss setiap 0,8 detik. Jadi pada umumnya kalau life loss itu memberikan damage per detik atau 1 detik, sekarang damage yang mereka bisa berikan itu cuman 0,8 detik. Jadi musuh akan terkena damage life loss itu lebih cepat. Jadi kalian gak usah pikir-pikirin banget, cukup dengerin apa yang gue ngomong. Jadi musuh itu akan terkena life loss itu lebih cepat ataupun lebih singkat dari yang tadinya cuma 1 detik menjadi 0,8 detik. Kalian pikir ini kecil ya, tapi sebenarnya besar loh. 0,2 detik itu besar karena jadi makin cepat. Jadi makin cepat damage yang life loss berikan kepada musuh. Ya, kesimpulannya jadi Pepper, Sumire, Levi, Drea itu akan memberikan life loss damage lebih cepat dari pasif satunya mereka. Lanjut. ECB-nya Drea ini cukup rumit. Di ECB-nya Drea ini dia akan mendapat 20% life loss damage tambahan. Dan muncul ultimate baru namanya Tempestuous Pool. Tempestuous Pool ya. Jadi ultimate barunya Drea yaitu Tempestuous Pool, di mana efeknya adalah dia akan mengcopy life loss yang dibawa oleh musuh dari area 3x3 ya. Jadi Tempestuous ini mengcopy debuff life loss yang ada pada musuh, lalu
ketika sudah di copy, ultimate-nya berubah menjadi Cosmos Storm, dimana setelah dia copy dia akan mengepaste itu maksudnya mengaplikasikan, memberikan secara luas debuff life loss yang di copy tadi, yang tadi kita copy kepada semua musuh di field. Jadi ketika kita copy life loss debuff dari musuh, dia akan mengepaste ke satu map. Jadi efeknya ini Drea akan memberikan life loss debuff ke satu map. Hebat nggak? Jadi dia tuh bisa memberikan life loss itu secara luas tanpa harus dia serang atau tanpa harus member life loss lain menyerang musuh. Jadi nggak perlu. Jadi mereka nggak perlu turun tangan, cukup Drea paste atau lempar ke satu map life loss-nya. Seperti ini animasinya. Lihat, Drea mengcopy 3x3, lalu dia paste secara langsung satu map ke semua musuh yang ada. Jadi dia copy 3x3, dia paste ke satu map. Jadi satu map, musuh yang tadinya baru respawn bisa langsung terkena life loss tanpa harus diserang. Cukup GG ya. Jadi Drea ini bisa memberikan debuff life loss yang musuh-musuh lain punya ke musuh-musuh yang belum terkena life loss. Jadi intinya, gua akan kesimpulanin aja. Exclusive Rembrandtnya ini mengcopy debuff life loss yang dimiliki oleh musuh, lalu dilemparkan ke satu map, di mana musuh-musuh yang belum ada life loss itu bisa terkena. Dan musuh-musuh yang sudah ada life loss itu akan terkena damage lebih besar lagi, guys, ya. Jadi damage-nya makin besar, ya. Next. Ya, ini udah gue jelasin tadi. Jadi pastikanlah taruh member-member life loss itu berdekatan supaya eksklusif Crime Brand-nya ini bisa nge-copy dengan mudah. Jadi tidak pencar-pencar. Kalau kalian taruh membernya jauh-jauh dan eksklusif Crime Brand-nya si Drea ini tidak bisa menjangkaunya, seperti di gambar, lihat. Areanya kan 3x3. Kalau berjauhan jadi tidak efektif. Jadi kan wajib taruh sinner life loss itu berdekatan supaya bisa di-copy dengan mudah, ya. Next. Cycle dia tidak perlu cycle 0 tuh udah cukup bagus. Bahkan bisa dipakai di stage manapun, tapi cycle satunya itu sangat kuat. Dimana musuh akan menerima 16 damage tambahan dari life loss yang mereka bawa. Cycle 3 ini tidak begitu bagus, maksudnya bukan tidak begitu prioritas karena hanya meningkatkan 10% dari ultimate-nya saja. Jadi S3, cycle 3 itu tidak terlalu diperlukan ya. Kesimpulannya adalah dia adalah main DPS dari tim life loss, tapi tidak bisa bekerja di tim manapun, ataupun dia itu tidak bisa berdiri sendiri seperti Darren ataupun seperti Shalom. Jadi dia itu wajib di tim life loss ya. Dia itu memberikan damage yang AOE atau area damage ya, dimana dia bisa membunuh musuh itu jangkauannya satu map. Yang tadi dari ECB-nya atau Exclusive Crime Brand-nya ya, dia bisa copy paste satu map. Gila kan? Dan dia ini juga cukup friendly, F2P friendly, dimana cycle 0 saja dia sudah bisa dipakai dengan sangat amat sempurna dan efektif ya. Oke, itu saja untuk kit life loss, Pepper, Sumire, Levi, dan Drea. Sekarang kita akan beralih ke gameplaynya ya. Oke guys, pada video kali ini di segmen ini gue akan membahas gameplay tim life loss dengan menggunakan stage 3/3. Conditionnya 28, lihat di pojok kanan atas.
Condition mentoknya tuh 30, jadi 28 tuh sudah lumayan susah ya, dengan banyak debuff dan pengurangan power. Oke, kita lihat dulu ke enemy-nya. Kita akan melawan Zoya Critical, di mana Zoya Critical bisa memberikan reduce defense, pengurangan defense sebesar 70%. Itu lumayan besar selama 10 detik. Dan skill-skillnya juga lumayan menyebalkan, terlebih dia bisa men-summon Skeleton Claw atau tangan-tangan yang bisa memberhentikan pergerakan sinner kita. Jadi sinner kita tidak bisa normal attack maupun skill. Dan normal attack-nya si Zoya Critical ini, boss ini, adalah hit hard ya. Hard hit boss, dimana normal attack-nya cukup sakit di setiap serangannya ya. Oke, untuk penempatan Sinner Team Life Loss dipastikan, kalian harus pastikan menempatkan Sinner Life Loss-nya dalam jangkauan 3x3. Lihat seperti ini, 3x3 ya. Jadi posisikan Sinner kalian di antara 3x3 supaya ECB-nya Drea nanti bisa mengcopy life loss state atau debuff life loss yang ada dalam jangkauannya si Drea ini dengan mudah ya. Supaya musuh membawa life loss debuff-nya itu maksimal, baik dari Sumire, Pepper, Levi, dan Drea itu sendiri ya. Jadi pastikan menaruh tim life loss membernya di sekitar area 3x3 untuk ECB-nya si Drea. Dan untuk Sumire sendiri, tempatkanlah Sumire di belakang Sinner lain supaya dia mendapatkan penambahan damage. Kalau level max 18, level 9 tuh 16, sekian persen ya. Oke, langsung kita mulai saja. Seperti biasa, hilangkan lambang danger, sangat mengganggu. Kita kasih energi ke Drea lagi, dan ke Levi. Oke, not sebentar, jeda sebentar. Di sini si Drea ada lingkaran ungu, itu gue menggunakan Crime Brand Bell Tower, karena dalam 30 detik Drea akan mendapatkan penambahan damage 50% kepada elite maupun boss. Oke, lanjut. Levi sebentar lagi akan ultimate. Lihat. Si Zoya ini akan skill dengan menghantam tanah dan memberikan damage AOE satu map. Jadi Sinner kita akan terkena damage yang cukup signifikan besar, sebanyak setengah HP kita akan terkuras. Tuh, lihat, setengah HP kita terkuras, satu map kena tuh. Bahkan Drea yang di ujung aja kena. Emang barbar. Oke, kita lihat. Ultimate-nya Levi ukurannya 3x3, dimana dia akan mendapat lambang panah ke atas, itu adalah magic resistant. Jadi dia lumayan tahan kepada monster atau boss magic. Tapi Zoya Critical ini damage-nya physical, jadi efek ini tidak berguna di stage ini ya guys ya. Tapi tetap saja musuh yang dalam area 3x3 ini akan mendapat damage tambahan dari life loss damage ya. Jadi bersyukur saja Levi masih ada ulti area seperti ini ya. Oke, kita langsung copy. Kita copy life loss state yang dibawa oleh Zoya. Lihat, di bawah Zoya, di bar HP Zoya ada 4 air. Itu menandakan life loss yang dia bawa sudah 4. Lalu kita paste. Oke. Udah Drea banyak bacot anjir. Oke, kita paste sehingga monster-monster yang lagi menggelinding di sini itu akan terkena life loss juga ya. Jadi life loss-nya bisa teraplikasikan kepada musuh-musuh di area satu map. Oke, langsung mati. Kita ultimate. Oke, kita copy lagi. Nah, jadi ya ampun, si Drea bacot banget. Jadi tugas dari ECB-nya, sekali lagi gue ingatkan, adalah kita mengcopy life loss state. Lihat yang di bawah HP barnya si Zoya ada 4 gambar air. Itu adalah debuff life loss yang harus di copy oleh Drea. Dan saat ultimate pakai ECB-nya sekali lagi, efeknya akan berubah menjadi nge-paste
mengaplikasikan semua life loss yang dibawa oleh Zoya kepada musuh-musuh di sekeliling map ini ya. Seperti yang tadi sudah kayak sebelumnya, musuh yang tadinya jaraknya jauh bisa langsung terkena karena diaplikasikan kepada musuh-musuh dalam area satu map. Oke? Oke, di sini kita tinggal tunggu si Zoya masuk dalam mode berserk di mana dia akan mengstun satu map dan sinar kita akan terstun ya, dan akan muncul core-nya sebanyak 2. Ya, tunggu saja. Oke, kita aplikasikan. Lihat monster-monster yang muter-muter itu terkena damage life loss yang tadi sudah kita copy ya. Oke, ini cukup bahaya adik-adik, harus segera nge-heal ini. Wih, lama amat ultinya anjing. Oke, good. Oke. Nice. Oke. Oke, dari sini kita juga bisa lihat kalau si Drea sudah memasuki mode corruption state ya, atau mode corruption. Bisa dilihat dari atas lambangnya si Drea, lingkaran di atas kirinya itu berwarna merah, itu menandakan Drea sudah masuk dalam mode corruption state. Jadi setiap normal attack-nya, satu kali normal attack-nya akan mengeluarkan 2 buah kristal. Apa ya? Kalau nggak salah perishing star ya. Iya. Perishing star crystal. Jadi kristal berbentuk ungu-ungu ini dia sekali normal attack mengeluarkan 2. Oke? Dan damage-nya pun jadi makin sakit. Oke? Oke, dan kelar dalam waktu 50 detik ya. Oke. Oke. Kita percepat aja ya. Oke, kelar. Oke. Kita lihat damage-nya. 58% Drea berkontribusi di sini. Dan sisanya bisa kalian sendiri. Paling tinggi berikutnya adalah si Sumire sebesar 15%, damage yang dihasilkan 80.000, dan si Levi pun bisa memberikan damage 60.000, lumayan besar. Oke. Itu saja untuk gameplay kali ini.